video ini berarti saya telah hitung. Jika Anda menemukan video ini, terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, kita bersyukur alhamdulillah ya, di mana 9 warga negara Indonesia sudah dibebaskan. Informasi terkininya, dan kami juga masih mencari tahu laporan selengkapnya seperti apa dari Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi selama penahanan kami mendapatkan gambar CCTV yang akan kami tampilkan di layar kaca Anda pemirsa, bagaimana betapa mencekam situasi pada saat aktivis Global Summit Flotilla di kapal mereka tiba-tiba didatangi militer Israel pemirsa. Kita lihat, ini beberapa gambarnya kita lihat ya, ketika aktivis menggunakan pelampung dikumpulkan dalam satu kapal, militer Israel datang dan mereka dikumpulkan dalam satu kapal kemudian dijaga ketat oleh militer Israel. Dan ada beberapa perintah yang diteriakkan, tentu saja dalam bentuk ancaman pemirsa. Kita saksikan dengan perlengkapan senjata lengkap, sudut pandang yang kami ambil dari CCTV ini pemirsa, menggambarkan betapa mengerikannya ya, situasi pada saat itu. Kita lihat ini juga, ada perbincangan antara aktivis dengan militer Israel, kemudian ada bendera Spanyol juga yang dibawa. Ada bendera yang memang ini adalah aktivis kemanusiaan. Tidak ada misi lain selain membawa bantuan kemanusiaan, bahan pangan, obat-obatan menuju Gaza. Jadi seperti Anda saksikan, tapi perlakuannya ketika melintas dengan alasan tidak diperkenankan oleh pihak Israel, aktivis Global Summit Flotilla mendapatkan, saya bilang, intimidasi dan tekanan seperti ini hingga sempat ditahan ya. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini adalah CCTV berikutnya yang juga kami hadirkan pemirsa. Tergambar jelas bagaimana pasukan militer Israel di sini pemirsa membawa kapal mereka, di mana ada pasukan di sana, dan sementara di sini dan beberapa titik lainnya yang menggambarkan betapa aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla ini berada dalam jangkauan militer Israel dan harus patuh terhadap arahan mereka. Ya, kita masih ada satu lagi CCTV berikutnya. Baik, kita akan lihat informasi terbarunya. Jadi ini adalah rangkaian peristiwa pada saat kapal Global Summit Flotilla ditahan atau dihadang oleh pihak militer Israel dan diarahkan untuk mengikuti aturan mereka, dan sempat tersebar di media sosialnya bagaimana perlakuannya. Dan informasi terbaru, Global Convoy Indonesia mengungkapkan seluruh delegasi Global Summit Flotilla segera dibebaskan, termasuk aktivis Indonesia. Seluruh aktivis Global Summit Flotilla Coalition yang sebelumnya ditahan di penjara Keziot telah dibebaskan. Hal ini disampaikan GPCI berdasarkan konfirmasi dari tim hukum adalah dan sumber diplomatik internasional. Saat ini para aktivis dan 9 delegasi Indonesia yang turut ditahan Israel akan segera dipulangkan dari Israel. Nah, ini gambar yang Anda lihat ini pemirsa, ini adalah perlakuan yang diterima oleh aktivis kita, oleh militer Israel di sana. Dipaksa menunduk ya. Dipaksa menunduk, dipaksa sujud.
di mana GPCI menyampaikan tim hukum adalah akan terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan seluruh aktivis termasuk WNI dapat keluar dengan aman. Ini juga ada perlakuan yang keras ya. Ketika aktivis ini dipaksa menunduk seperti ini, apa yang terjadi sebenarnya? Dan juru bicara Menteri Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, dalam pernyataan pers menyatakan bahwa pemerintah mengutuk tindakan tidak manusiawi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, di perairan Gaza kemanusiaan kembali terluka. 430 aktivis dunia diculik pasukan Zionis Israel secara paksa. Kekerasan fisik, tekanan psikologis hingga perlakuan tak manusiawi menjadi balasan bagi mereka yang membawa bantuan untuk Palestina. Pemirsa, jika tindakan seperti ini terus dianggap biasa, masih pantaskah dunia menyebut dirinya penjaga hak asasi manusia? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita, penanggung jawab PIC Sumut Nusantara Malaysia, Haikal Zulkifli, dan aktivis kemanusiaan untuk Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum Bang Haikal dan Bang Hussein, selamat malam. Waalaikumsalam Mas Yudi. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Yudi. Baik, selamat malam waktu Indonesia. Saya ke Bang Haikal dulu izin ya. Bang Haikal, bagaimana yang Anda lihat dengan situasi yang dialami oleh aktivis kita begitu, membawa misi kemanusiaan, tapi seperti tadi perlakuannya, Bang Haikal? Baik, terima kasih kepada Sindo News sudi menjemput kami, wakil daripada Malaysia, untuk berkongsi bersama-sama apa yang telah terjadi kepada rakan-rakan kita delegasi di bawah Sumut Nusantara, sama ada daripada Indonesia, Sri Lanka, Malaysia dan juga Pakistan. Dan apa yang kita lihat daripada apa yang telah dilakukan oleh rejim haram Zionis ini adalah satu perlakuan dan juga tindakan yang di luar akal kemanusiaan, yang tidak sepatutnya berlaku ke atas aktivis yang hanya hendak membawa barang-barang bantuan. Kerana mereka tujuannya hanya hendak pergi ke Palestin, dan mereka bukan hendak pergi ke Israel, kerana Israel juga bukan sebuah negara seperti yang Malaysia sering perkatakan, dan juga Malaysia sering berpegang kepada prinsip bahawa kita tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Dan apa yang berlaku pada ketika mana mereka dicolek, naratif yang biasa kita bawa di Malaysia bahawa aktivis kita di bawah Sumut Nusantara ini adalah aktivis yang dicolek, maka perlakuan-perlakuan yang mereka tunjukkan itu adalah bukan yang asing bagi kita. Kerana perlakuan itu sudah dilakukan terhadap tahanan Palestin sekalipun. Dan bayangkan, jika di hadapan kamera mereka boleh melakukan kekejaman sebegitu, bagaimanakah dengan tahanan Palestin yang telah ditahan selama berpuluh-puluh tahun? Bang Haikal, pada saat peristiwa intercept dari militer Israel kepada aktivis dari kapal, aktivis kemanusiaan Global Smooth Flotilla, pihak pemerintah Malaysia apakah menganggap ini adalah sebuah hadangan saja, intercept saja, atau pihak pemerintah Malaysia merasa ini sebuah penyanderaan, sandera, atau penculikan? Bagaimana sikapnya? Okey, baik. Pandangan daripada kepimpinan di Malaysia melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa apa yang berlaku ke atas aktivis flotilla Malaysia, Indonesia dan sebagainya di bawah Sumut Nusantara adalah satu sandera ataupun satu penculikan. Ini jadi adalah Malaysia, maaf saya potong Bang Haikal. Jadi Malaysia tegas mengatakan ini adalah sandera dan penculikan. Betul, sandera dan juga penculikan. Baik. Kalau begitu, bagaimana langkah Malaysia memastikan jaminan keamanan warganya padahal tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel? Okey, baik. Kita memastikan bahawa kita ada rangkaian dan juga rakan-rakan yang juga tegas dan juga berprinsip dalam mengatakan tentang isu Palestin, terutamanya Turki dan juga Jordan, rakan-rakan yang berdekatan. Jadi memang kita tidak ada hubungan secara rasminya, hubungan diplomatik bersama dengan Israel. Disebabkan itu kita memang menggunakan rakan-rakan yang kita ada di Asia Barat, iaitu Turki dan juga Jordan, untuk memastikan keselamatan delegasi kita. Baik, saya ke Mas Hussein berikutnya. Mas Hussein, sikap pemerintah Malaysia untuk tindak lanjutnya hampir sama ya Mas Hussein dengan pemerintah kita, karena tidak punya hubungan diplomatik akhirnya meminta bantuan negara sahabat di Asia Barat begitu, Turki,
Mesir juga di Afrika. Nah, tapi adab yang sedikit berbeda adalah Malaysia merasa ini sebuah penculikan dan sandera, tapi Indonesia merasa ini hanyalah sebuah kapal misi kemanusiaan yang dihadang pihak Israel karena mereka tidak menganggap tidak boleh ada aktivitas tersebut. Bagaimana Mas Husein melihatnya? Ya, pertama kami tetap mengapresiasi usaha pemerintah Indonesia dalam ikut mengadvokasi pada aktivis GSF asal Indonesia yang ditangkap. Namun kalau kita bicara tentang respon dan intervensi pemerintah dalam mendukung gerakan ini, mohon maaf saya jujur mengatakan jauh sekali antara Malaysia dan Indonesia. Malaysia sudah hadir sejak sebelum keberangkatan. Pemerintah Malaysia sudah hadir dalam keberangkatan. Pemerintah Malaysia juga hadir dalam setiap pergerakan teman-teman aktivis Malaysia, karena saya ikut melihat langsung bagaimana Datuk Sri misalnya Anwar Ibrahim misalnya kan dia dengan menunjukkan dukungannya secara verbal, secara finansial bahkan ya, dan secara politik itu benar-benar sudah mengikuti pergerakan GSF ini sejak awal. Jadi ketika ada penangkapan, pembajakan, penculikan, itu mereka ya pemerintah Malaysia ini sudah memiliki plan A, plan B, plan C gitu kan. Sudah ada persiapan. Nah ini yang saya harap bisa dijadikan pembelajaran untuk pemerintah Indonesia. Ya, kami dari Global Peace Campaign Indonesia sejak awal, bukan tahun ini ya, sejak tahun lalu ketika Global Sumut Flotilla pertama, kami sudah meminta audiensi langsung dengan pemerintah ya, dengan Pak Presiden. Namun ya meskipun hanya sampai ke jajaran tertentu, nggak sampai Presiden, kami sudah berusaha membuka komunikasi agar ada intervensi langsung dan dukungan langsung dari pemerintah Indonesia untuk teman-teman aktivis ya. Tapi kedua kita melihat hari ini ya gerakan kita ini tidak segercep pergerakan pemerintah lain, tidak hanya Malaysia, pemerintah dunia lain dalam advokasi. Apakah alasannya karena tidak ada hubungan diplomatik? Kita barusan mendengar langsung dari Tuan Haikal yang mengatakan bahwa Malaysia pun tidak punya hubungan langsung dengan Israel, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bergerak cepat ya dan tidak melakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk aktivis mereka. Maka itu bukan alasan, karena kita bisa menjangkau negara-negara sahabat ya seperti Yordan dan apa namanya Turki dan sebagainya. Tapi intinya bukan pada bagaimana pembebasan ini. Ya bukan hanya pada mengeluarkan para aktivis, tapi bagaimana perhatian. Kita meminta bentuk nyata dan konsistensi komitmen pemerintah dalam mensupport gerakan-gerakan sipil Indonesia ketika mensupport Palestina. Jadi kedepannya saya harap ya dari pembelajaran besar ini pemerintah tidak hanya sibuk di akhir, dia di ujung cerita, tapi juga ikut benar-benar bergerak bersama-sama sipil dalam usahanya usaha kita semua meruntuhkan tembok blokade ilegal Israel yang menindas warga Gaza di Palestina. Mas Husein, bukankah pemerintah kita juga berupaya untuk membebaskan dan menjamin hingga akhirnya sekarang kita dapat kabar bahwa sudah mulai dibebaskan aktivis kita yang ditahan oleh Israel tersebut? Apakah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah kita untuk mewujudkan hal itu? Apakah perlu kita apresiasi juga? Ya, itu makanya dari pertama saya membuka kata-kata saya dengan apresiasi gitu ya. Artinya saya tidak menafikan, memang pemerintah juga ada usaha ke arah sana, meskipun ya kami tahu yang di lapangan keluarnya teman-teman ini ya, ini sebagian besar ya ini adalah hasil jerih payah dari teman-teman steering committee Global Sumut Flotilla. Ya dalam hal ini misalnya di Indonesia diwakili oleh Dr. Maimun Herawati, misalnya kan. Kemudian juga Mbak Ciki Fauzi yang 2 bulan loh. Mereka ini 2 bulan meninggalkan Indonesia ke Italia, ke Spanyol, kemudian ke Turki untuk mengawal dan mengadvokasi para aktivis. Kredit itu sebetulnya untuk mereka yang paling pas ditunjukkan ya. Mereka yang tidak tidur siang malam memantau dan terus berada di sampingnya Mas Haikal ya yang ada di Turki itu kan, di command centernya. Saya belum kemarin dari sana, di Istanbul gitu kan. Ini harusnya pemerintah merasa ya paling tidak malu lah dengan usaha aktivis ini. Dan kita mau melihat, saya kira setelah ini ada apresiasi nyata gak dari pemerintah untuk para aktivis gitu kan. Kalau tempoh hari tahun lalu
para aktivis Malaysia yang diculik oleh Israel, itu kita pulang, itu langsung dibuat seremonial ya, welcome di Bukit Jalil ya, di stadion terbesar di Malaysia. Kemudian pemerintah yang langsung menghandle, kemudian diberikan bintang penghargaan. Kira-kira di Indonesia siap nggak melakukan hal seperti ini ya? Sebagai bentuk ya terima kasih kepada para aktivis WNI ini yang mereka adalah kebanggaan Indonesia. Dari 270 juta masyarakat Indonesia, ada 9 warga Indonesia yang berani mengambil resiko yang tidak mudah, mengarungi samudera yang luas dan menghadapi tentara barbar Jones itu sebagai perwakilan dari kita semua. Perwakilan dari pemerintah Indonesia dan dari masyarakat Indonesia. Maka saya rasa mereka perlu sekali diberikan apresiasi lebih terhadap pengorbanan mereka ini. Baik, Bang Haikal, kondisi dari aktivis dari Malaysia sendiri seperti apa update-nya yang disampaikan, Bang? Baik, sekarang kalau kita tengok kondisi aktivis Malaysia, delegasi Malaysia yang sudah bergerak, sebenarnya sudah bergerak terbang ke Turki dan dijangka dalam pukul 10 malam Malaysia ataupun 9 malam Indonesia, mereka akan sampai seramai 430 orang termasuk delegasi Indonesia juga akan sampai di Istanbul di Turki. Jadi setakat ini kita akan tunggu update dan sebagainya daripada rakan-rakan kita yang berada di Istanbul. Bagaimana keadaannya, sama ada dikatakan ada yang cedera dari sudut fizikal dan juga mental, maka mereka akan mendapatkan rawatan di Istanbul sebelum terbang balik ke Malaysia, insya-Allah. Total ada berapa banyak, Bang Haikal? Kemudian ketika ada informasi Israel menahan aktivis termasuk Malaysia juga, apa langkah dari pemerintah Malaysia? Apakah ini menjadi sebuah berita besar yang terus diupdate perkembangannya atau seperti apa? Total ada berapa banyak, Bang? Baik, delegasi Malaysia kita ada 29 orang dan asalnya kita ada 36 orang, tetapi selepas mana banyak perhentian yang ada dan ada tugasan-tugasan spesifik yang kita berikan, maka dia berubah kepada 29 orang. Jadi 29 orang yang telah dicolik oleh rejim haram Zionis, dan ketika mana kita diintercept oleh rejim haram Zionis, maka pemimpin kita, badan pemerintah kita terus mengeluarkan kenyataan dan terus melakukan kerja-kerja diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri ataupun Kemenlu kita di Malaysia untuk memastikan bahawa hak-hak yang sepatutnya diperolehi oleh rakyat Malaysia yang ditahan akan mereka dapati ketika mana mereka diculik itu. Jadi itu yang sudah dilakukan ya. Kemudian Bang Haikal, sebenarnya support seperti apa sih yang disampaikan pemerintah Malaysia ketika aktivis ini memutuskan untuk berlayar memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza? Tadi diceritakan oleh Mas Husin ya bahwa ya ada penghargaan dan lain sebagainya. Apa saja support yang dilakukan di sana sebenarnya? Baik. Pemerintah Malaysia sebenarnya adalah Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah penang rasmi kepada semua Nusantara. Bermakna kata pemimpin telah memberikan legitimasi kepada misi yang kita lakukan. Sebarang bentuk bantuan dari sudut finansial, dari sudut bantuan dari sudut undang-undang, bantuan dari sudut perlindungan dan apa sahaja bantuan yang kita perlukan, maka kerajaan akan sokong dan tidak akan memastikan bahawa misi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Malah ketika mana-mana misi kita dijalankan, Perdana Menteri kita atau kerajaan kita tetap menghantar wakil rakyat, sama ada daripada pihak pembangkang oposisi ataupun daripada pihak kerajaan untuk bersama-sama menyokong kepada usaha ini. Sebab kita percaya isu Palestin adalah isu yang menyatukan parti politik. Tak kisah sama ada apa sahaja ideologi kiri dan juga kanan, dia boleh menyatukan semua parti politik yang berada di mana-mana negara, dan pendekatan-pendekatan inilah yang kita nak pastikan bahawa semua negara boleh beradaptasi dan juga boleh memastikan orang lain untuk koordinasi dengan pembebasan Palestin ini, insya-Allah. Baik, Bang Haikal dan juga Mas Husin, kita simak dulu informasi mengenai penangkapan aktivis kemanusiaan untuk Gaza yang dikecam luas berbagai negara termasuk Eropa, salah satunya Irlandia ya. Kita simak dulu informasi berikut ini. Ya, kita simak dahulu. Irlandia menjadi salah satu negara yang juga mengecam terhadap Israel. Pasukan Zionis Israel dan Menteri Pertahanan Israel Itamar Ben-Gvir dituding melakukan kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap para aktivis kemanusiaan untuk Gaza yang diculik mereka. Salah satu aktivis yang mengalami kekerasan yakni Catriona Graham. Aktivis asal Irlandia ini dengan lantang meneriakan Free Palestine di hadapan wajah tentara Zionis.
Hello, my name is Dr. Margaret Tak Connolly. hanya Graham, aktivis Irlandia lainnya, Margaret Connolly, juga diculik Israel. Margaret merupakan adik Presiden Irlandia, Catherine Connolly, seorang dokter dan satu dari 6 aktivis Irlandia yang tergabung dalam misi global Sumut Flotilla. Tak ayal, aksi ini pun dikecam para pejabat Irlandia. Perdana Menteri Michael Martin mengatakan sangat muak dengan perilaku mengejutkan Ben-Gvir terhadap anggota global Sumut Flotilla yang ditahan secara ilegal. Tindakan ini disebut telah melanggar hukum internasional dan akan mengangkat isu ini di tingkat Uni Eropa. Dan McEntee menegaskan Duta Besar Irlandia untuk Israel menuntut jaminan keselamatan para aktivis dan menuntut pembebasan mereka. Baik, saya ke Bang Haikal lagi. Bang Haikal, jadi kan saat ini upaya kita ingin memberikan bantuan ke Gaza, ini dihadang Israel ya Bang Haikal. Artinya ketika ingin melakukan hal yang serupa lagi, hal yang sama lagi ingin kita lakukan, bisa saja itu akan terulang lagi begitu Bang Haikal. Bagaimana caranya Bang Haikal supaya kita tetap mau untuk memberikan bantuan ke Gaza meskipun ada resiko-resiko yang kita hadapi tersebut Bang Haikal? Baik, pertamanya kita kena ingatkan kepada diri kita semua bahawa misi kemanusiaan ataupun bantuan untuk Palestin kita tidak akan hentikan. Walaupun berdepan dengan risiko dan juga cabaran yang besar, solidariti terhadap Palestin ini perlu diteruskan melalui pelbagai bentuk bantuan dan juga advokasi. Dan ketika mana kita nak meneruskan projek kita pada masa akan datang, mungkin kita akan adakan Global Sumut Flotilla 3.0 atau 3.0. Maka kita akan memastikan bahawa pengukuhan dari sudut hubungan diplomatik antara negara-negara yang berdekatan dengan Palestin dan kita memastikan juga tekanan daripada Kesultanan Eropah yang mana boleh menekan mereka untuk tidak komplisit dengan apa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Itu adalah perkara yang kita akan lakukan dalam tempoh ini insyaAllah. Nah itu kan yang menjadi kekhawatiran ya. Artinya kita ingin bantuan ini tepat sasaran sampai di tujuan. Tapi ketika terus dihambat, dihadang dan punya persepsi yang berbeda dari pihak Israel, bukankah ini lama-lama tidak akan sampai Bang Haikal? Baik, kalau kita memikirkan bahawa ini tidak sampai ataupun tidak, sebenarnya kesalahan ini patut diletakkan kehadap rejim haram Zionis kerana mereka yang menyekat bantuan yang kita nak sampaikan. Bukan kepada aktivis, bukan kepada gerakan NGO, bukan kepada gerakan sipil. Tetapi kepada Zionis yang hari ini menyekat segala bantuan yang kita nak sampaikan kepada penduduk di bumi Gaza. Setuju. Mas Husin, berikutnya itu yang juga ingin saya sampaikan. Bagaimana caranya entah mungkin partisipasi dari pemerintah kita untuk memastikan agar bantuan kemanusiaan ini semua pihak baik Zionis maupun dari pihak lainnya mengakui bahwa ini adalah bantuan kemanusiaan tanpa adanya politik apapun. Jadi tidak boleh dihalangi karena kita ingin tujuan ini sampai ke Gaza, ke warga Palestina. Bagaimana caranya Mas Husin untuk bisa melakukan hal itu? Izin Mas Husin, audionya ke-mute. Mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Ya, jadi ini semua sudah disampaikan, dilakukan oleh para steering committee sejak awal. Dan kalau teman-teman juga mengikuti gerakan ini dari sejak dibentuk dan lihat media sosialnya, lihat namanya websitenya, jelas bahwa ini adalah gerakan non politik. Jadi Global Sumut Flotilla adalah gerakan damai, peace movement yang non politik, yang tidak terafiliasi dengan negara manapun. Yang hadir di sini adalah murni para aktivis dari berbagai negara yang tidak membawa embel-embel politik mereka. Jadi ini sudah sangat-sangat jelas sekali sebetulnya. Jadi kalau nanti ada semacam framing dari pihak Zionis bahwa ini adalah gerakan yang ditunggangi oleh Hamas misalnya kan, atau oleh faksi tertentu, maka ini adalah sebuah kebohongan yang sangat lucu dan sangat tidak logik gitu kan, dan sangat mudah sekali dibantah. Maka dari itu teman-teman aktivis sangat konsisten ya dalam narasinya, dalam pergerakannya, bahwa ini adalah gerakan non politik murni, gerakan kemanusiaan untuk menghentikan kebiadaban Israel atas Gaza dan meruntuhkan tembok blokade ilegal Israel atas Gaza. Peran pemerintah harus seperti apa, Mas Husin, agar ini berjalan lancar? Peran pemerintah harus lebih signifikan, harus lebih strategik. Pemerintah harus berani dan jangan malu ya, artinya sangat terbuka untuk membuka diskusi secara intens, kepada
sipil ya dengan teman-teman aktivis, apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Dan jangan lupa sekali lagi 9 WNI ini tidak hanya mewakili sipil, pada akhirnya mereka juga mewakili pemerintah sebagai negara Indonesia, negara yang mencantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 45-nya bahwa Indonesia harus ikut serta dalam menghadirkan kedamaian di dunia dan menghentikan berbagai jenis penjajahan. Maka pemerintah harus mulai hari ini menunjukkan keseriusannya yang lebih signifikan terhadap gerakan massal ini. Baik, Mas Hussein dan Bang Haikal, terima kasih banyak karena ini semua mewakili umat Muslim Indonesia dan umat Muslim Asia Tenggara, di mana satu hal penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Terima kasih Bang Haikal, Mas Hussein sudah berbagi. Sehat selalu, hati-hati di jalan, Mas Hussein. Selamat malam, Assalamualaikum.